Aku ingat betul hari ketika aku pertama kali bertemu dengan Andi. Itu adalah sore yang cerah di kampus. Angin musim semi membawa aroma bunga melati yang sedang mekar di taman universitas. Aku, Rina, mahasiswi semester akhir jurusan manajemen hotel, sedang duduk di bangku taman sambil membaca buku tebal tentang pengelolaan resor mewah. Rambutku yang panjang dibiarkan tergerai, dan aku mengenakan kemeja putih sederhana dengan rok selutut yang nyaman. Hidupku saat itu sederhana, tapi penuh mimpi. Aku berasal dari keluarga kaya raya, tapi ayahku yang tegas selalu mengajarkanku untuk mandiri. Jangan bergantung pada warisan. Rina, bangunlah kerajaanmu sendiri, katanya dulu. Andi muncul seperti pangeran dari dongeng. Dia adalah mahasiswa pascasarjana teknik sipil, tinggi, berbadan tegap, dengan senyum yang bisa melelehkan es. Matanya coklat hangat, dan rambutnya yang sedikit acak-acakan membuatnya terlihat begitu alami. Kami bertemu saat dia duduk di sebelahku, meminta izin untuk duduk karena bangku itu penuh. Percakapan dimulai dari buku yang kubaca. Kamu suka hotel mewah? Aku malah lebih suka bangunan sederhana yang kokoh, katanya sambil tertawa. Dari situ, obrolan kami mengalir seperti sungai yang tak terbendung. Kami bicara tentang mimpi-mimpi kami. Aku ingin mengelola jaringan hotel internasional. Dia ingin membangun jembatan yang menghubungkan pulau-pulau di Indonesia. Sejak hari itu, Andi menjadi bagian dari hidupku. Kami berkencan di kafe-kafe kecil, jalan-jalan di pantai saat akhir pekan, dan belajar bersama di perpustakaan hingga larut malam. Andi adalah pria yang romantis tapi tak berlebihan. Dia sering membawakan bunga liar yang dipetik dari pinggir jalan, bukan yang mahal dari toko. Ini lebih tulus, katanya. Aku jatuh cinta pada ketulusannya, pada caranya mendengarkan ceritaku tentang keluarga. Aku tak pernah cerita banyak tentang kekayaan ayahku yang memiliki jaringan hotel besar di seluruh negeri, termasuk satu hotel mewah di pusat kota yang menjadi warisan rahasiaku. Ayahku meninggal saat aku masih kuliah, meninggalkan surat wasiat yang menyuruhku menyembunyikan identitasku sebagai pewaris, hingga aku siap mengelolanya sendiri. Biarkan kamu belajar dari nol, nak, begitu pesannya. Setahun kemudian, Andi melamariku di tepi pantai saat matahari terbenam. Dia berlutut di pasir, cincin sederhana dari perak berkilau di tangannya. Rina, kamu adalah jembatan yang menghubungkan hatiku dengan dunia. Maukah kamu menjadi istriku? Air mataku mengalir, dan aku mengangguk tanpa ragu. Pernikahan kami sederhana, diadakan di sebuah villa kecil milik keluargaku di pinggiran kota. Hanya keluarga dekat dan teman-teman yang hadir. Andi tampak bahagia. Matanya berbinar saat kami bertukar cincin. Ibu mertuaku, Bu Siti, hadir dengan senyum lebar. Tapi ada sesuatu di matanya yang membuatku sedikit gelisah. Dia adalah janda kaya yang tinggal di rumah mewah di kawasan elit, dikenal sebagai sosialita yang suka mengatur segalanya. Selamat, anakku. Semoga kalian bahagia, katanya sambil memelukku, tapi pelukannya terasa dingin. Kehidupan pernikahan kami dimulai dengan manis. Kami tinggal di apartemen kecil yang kami sewa di pusat kota, jauh dari kemewahan keluargaku. Andi bekerja sebagai insinyur di sebuah perusahaan konstruksi, sementara aku mulai magang di sebuah hotel kecil untuk mengasah kemampuan. Setiap pagi, Andi membangunkanku dengan ciuman lembut di kening. Selamat pagi, istri tercinta, bisiknya. Kami sarapan bersama, mie instan atau roti bakar sederhana, sambil bercerita tentang rencana hari itu. Malam hari, kami berbaring di sofa sambil menonton film romantis. Tangan kami saling bergenggam. Andi sering memijat kakiku setelah hari yang melelahkan, dan aku membalas dengan memasak makanan kesukaannya. Nasi goreng spesial dengan telur mata sapi. Tapi, seperti awan gelap di langit cerah, ketegangan kecil mulai muncul. Bu Siti sering menelepon, meminta Andi datang ke rumahnya untuk membantu urusan bisnis. Awalnya, Andi menolak dengan sopan, tapi lama-lama dia mulai pergi. Ibu sendirian, Rin. Aku cuma mau nemenin dia makan malam, katanya. Aku mengerti. Tapi ada nada defensif di suaranya yang membuatku bertanya-tanya. Suatu malam, saat Andi pulang terlambat,
Bu Siti ikut masuk ke apartemen kami tanpa diundang. Dia membawa tas belanja penuh makanan mahal, daging sapi impor, buah-buahan eksotis. Ini untuk kalian. Kalau kalian tinggal di sini, pasti susah makan yang layak, katanya sambil memandang apartemen kami dengan tatapan merendahkan. Aku tersenyum, tapi hati kecilku tersinggung. Terima kasih, Bu. Kami baik-baik saja. Jawabku. Bu Siti adalah wanita yang manipulatif, meski dia menyembunyikannya di balik senyum manis. Dia sering membandingkan aku dengan mantan pacar Andi yang katanya, dari keluarga terhormat. Andi sayang, dulu kamu pacaran dengan anak pengusaha besar. Sekarang ya sudahlah. Katanya suatu kali saat kami bertiga makan malam. Andi tertawa gugup, tapi aku merasa seperti ditusuk. Aku tahu Bu Siti tak suka aku karena aku tak menunjukkan kekayaan. Aku sengaja menyembunyikannya. Ingin Andi mencintaiku apa adanya. Tapi ketegangan itu seperti retak kecil di vas kaca. Masih indah, tapi rapuh. Suatu pagi, sekitar 6 bulan setelah pernikahan, aku merasa mual hebat. Aku muntah di kamar mandi. Dan Andi panik. Kamu sakit, Rin? Ayo ke dokter. Katanya sambil memelukku. Kami pergi ke klinik terdekat, dan dokter tersenyum lebar. Selamat, Bu Rina. Anda hamil. Sudah 6 minggu. Dunia seolah berhenti berputar. Andi menangis, memelukku erat di ruang tunggu. Kita akan punya bayi. Ini mimpi kita, Rin. Aku juga menangis. Bahagia yang tak terkira. Bayi kami, buah cinta kami, akan menjadi awal dari keluarga bahagia yang kuharapkan. Kehidupan kami berubah menjadi lebih indah. Andi menjadi lebih perhatian. Dia membelikan buku-buku kehamilan, memasak sup ayam untukku, dan bahkan ikut kelas prenatal online. Aku ingin menjadi ayah terbaik, katanya. Kami mulai merencanakan kamar bayi di apartemen kecil kami, meski ruangannya sempit. Aku membayangkan anak kami bermain di sana, tertawa riang. Bu Siti, saat ku beritahu tentang kehamilan, tampak gembira di telepon. Alhamdulillah, cucu pertamaku. Aku akan datang besok, bawa vitamin impor. Tapi lagi-lagi, nada suaranya terdengar seperti dia yang paling berhak atas kebahagiaan ini. Hari-hari berlalu dengan penuh harapan. Perutku mulai membuncit, dan aku sering merasakan tendangan kecil dari dalam. Andi suka meletakkan tangannya di perutku, mendengarkan detak jantung bayi kami. Dia kuat seperti ayahnya. Katanya bangga. Aku bekerja dari rumah sekarang, mengelola proyek kecil untuk hotel magangku. Ayahku meninggalkan warisan besar, tapi aku belum siap mengungkapkannya. Hotel mewah di pusat kota itu, Grand Palace Hotel, adalah milikku secara rahasia. Manajer di sana melaporkan langsung kepadaku, tapi Andi tak tahu. Aku ingin membangun kepercayaan dulu. Suatu akhir pekan, kami piknik di taman kota. Andi membawa keranjang piknik dengan sandwich buatannya sendiri. Kami duduk di bawah pohon rindang. Angin sepoi menyapa. Rin, terima kasih sudah menjadi istriku. Aku tak pernah sebahagia ini, katanya sambil mencium tanganku. Aku tersenyum, tapi di sudut mataku, aku melihat Bu Siti menelepon Andi lagi. Dia menjawab singkat. Nanti ya, Bu. Tapi aku tak mau memikirkan yang buruk. Ini awal kebahagiaan kami, dan aku yakin semuanya akan baik-baik saja. Malam itu, aku bermimpi indah. Aku melihat anak kami lahir, sehat dan cantik, dengan mata seperti Andi. Kami bertiga berjalan di pantai, tangan bergandengan. Bangun pagi, aku memeluk Andi erat. Aku cinta kamu, bisikku. Dia membalas, selamanya. Tapi di balik kebahagiaan itu, ada bisikan kecil di hatiku. Apakah semuanya akan bertahan? Bu Siti semakin sering datang, membawa hadiah-hadiah mahal untuk bayi, tapi selalu dengan komentar sindiran. Jangan lupa, Andi butuh istri yang bisa mendukung karirnya. Jangan cuma fokus ke anak. Aku mengabaikannya, fokus pada janin di perutku. Kehamilanku berjalan lancar. Dokter bilang semuanya normal,
Dan aku mulai merasakan ikatan yang kuat dengan bayi ini. Andi sering bernyanyi lagu-lagu pengantar tidur untuk perutku, membuatku tertawa. Teman-temanku iri melihat keharmonisan kami. Kalian couple goals banget, kata mereka. Aku percaya itu. Aku percaya pada cinta kami, pada masa depan cerah yang menanti. Tapi, seperti cerita dongeng yang tak selalu berakhir bahagia, retak itu mulai melebar. Andi semakin sibuk, sering lembur dengan alasan proyek besar. Bu Siti menelepon hampir setiap hari, mengajak Andi ke acara sosialnya. Kamu harus bergaul dengan orang-orang penting. Andi, istri kamu ya, dia hamil, tapi jangan lupa karirmu. Aku mendengarnya sekali, saat telepon tak sengaja terbuka. Hati kecilku sakit, tapi aku diam. Ini hanya ketegangan kecil, pikirku. Kebahagiaan kami lebih besar dari itu. Saat memasuki trimester kedua, aku merasa lebih energik. Kami pergi belanja perlengkapan bayi di mall. Andi memilih stroller biru lucu, sementara aku memilih baju-baju mungil. Bayi kita akan jadi yang tercantik, kataku. Dia setuju, mencium keningku. Di perjalanan pulang, Bu Siti menelepon lagi. Kali ini, Andi berjanji akan datang ke rumahnya besok. Ada urusan penting, Rin. Ibu mau bahas warisan, katanya. Aku mengangguk. Meski ada rasa curiga. Warisan apa? Keluarga Andi tak seberlimpah itu. Malam itu, aku duduk di balkon, memandang bintang. Perutku sudah terlihat, dan aku membelainya lembut. Kamu akan lahir ke dunia yang indah. Nak, Mama dan Papa mencintaimu. Aku tak tahu bahwa di balik kebahagiaan ini, badai sedang mengumpul. Bu Siti, dengan senyum palsunya, sedang merencanakan sesuatu. Tapi saat itu, aku hanya fokus pada harapan. Harapan untuk keluarga bahagia. Untuk cinta yang abadi. Hari-hari setelah kehamilanku memasuki trimester kedua terasa seperti perjalanan di antara awan. Kadang cerah, kadang diselimuti kabut tipis yang tak bisa kugenggam. Aku, Rina, masih berusaha menjaga kebahagiaan yang telah kubangun bersama Andi. Apartemen kecil kami di pusat kota tetap menjadi tempat perlindungan. Tempat di mana aku bisa merasakan tendangan lembut bayiku dan mendengar tawa Andi saat kami merencanakan nama untuk anak kami. Kalau perempuan, aku mau namanya Nadia, artinya harapan. Kataku sambil mengelus perutku yang semakin membuncit. Andi tersenyum, mencium keningku. Kalau laki-laki, bagaimana kalau Arga? Kuat seperti gunung. Kami tertawa. Membayangkan anak kami berlari di taman, memanggil kami dengan suara kecil mereka. Namun, di balik kehangatan itu, ada bayang-bayang yang mulai merayap. Andi, yang dulu selalu pulang tepat waktu dengan senyum lelah tapi penuh cinta, kini sering terlambat. Proyek di kantor lagi padat, Rin. Katanya setiap kali aku bertanya. Aku mempercayainya. Tentu saja. Andi adalah insinyur yang berdedikasi. Dan aku tahu proyek jembatan yang dia kerjakan di pinggiran kota memang besar. Tapi ada sesuatu di nadanya, ketegangan kecil, seperti senar gitar yang ditarik terlalu kencang, yang membuatku gelisah. Dia sering menatap ponselnya, mengetik cepat, lalu menyembunyikan layar saat aku mendekat. Cuma urusan kerja, katanya, tapi matanya tak bertemu denganku. Bu Siti, ibu mertuaku, semakin sering muncul dalam hidup kami. Setiap akhir pekan, dia datang dengan mobil mewahnya, membawa keranjang penuh makanan mahal atau pakaian bayi bermerek yang jelas-jelas tak sesuai dengan gaya hidup sederhana kami. Rina, kamu harus menjaga penampilan meski hamil. Jangan sampai Andi malu. Katanya suatu sore sambil menyerahkan sekotak gaun sutra yang harganya mungkin setara sewa apartemen kami sebulan. Aku tersenyum kaku, menerima hadiah itu. Tapi dalam hati aku merasa seperti sedang dinilai. Bu Siti selalu punya cara untuk membuatku merasa kecil. Seolah aku tak cukup baik untuk putranya. Suatu malam, saat hujan deras mengguyur kota, Andi pulang larut dengan baju basah kuyup. Aku sedang duduk di sofa, membaca buku tentang perawatan bayi, ketika dia masuk. Maaf, Rin. Hujan bikin macet, meeting juga molor. Katanya sambil melepas sepatunya. Aku mengangguk.
Tapi mataku menangkap sesuatu. Aroma parfum wanita yang samar di jaketnya. Bukan parfumku. Jantungku berdegup kencang. Tapi aku menahan diri. Kamu kehujanan. Cepat mandi. Aku panaskan sup, kataku, berusaha terdengar normal. Dia tersenyum, tapi ada ketegangan di wajahnya. Malam itu, aku tak bisa tidur. Aku memeluk bantal, mendengarkan suara hujan, dan bertanya pada diri sendiri, apakah aku terlalu paranoid? Keesokan harinya, Bu Siti datang tanpa pemberitahuan. Dia duduk di sofa kami, kakinya disilangkan dengan anggun, tas desainer di pangkuannya. Andi, aku mau kamu ikut ke acara amal besok malam. Banyak orang penting di sana, bagus untuk karirmu. Katanya dengan nada yang tak bisa dibantah. Aku sedang membuat teh di dapur, mendengar percakapan mereka. Bu, aku lagi sibuk. Lagian, Rina juga butuh aku di rumah. Jawab Andi, tapi suaranya lemah, seperti orang yang sudah tahu dia akan kalah. Bu Siti tertawa kecil. Rina? Dia kan cuma hamil, bukan sakit. Biar dia istirahat di rumah. Kamu harus mikir masa depan keluarga ini. Aku membeku di tempatku. Cangkir teh hampir jatuh dari tanganku. Cuma hamil? Kata-kata itu seperti pisau kecil yang menusuk. Andi akhirnya setuju untuk pergi. Malam itu, dia berdandan rapi, mengenakan setelan jas yang jarang dipakainya. Aku nggak akan lama, Rin. Cuma 2 jam, paling. Katanya sambil mencium pipiku. Aku tersenyum, tapi hatiku berat. Setelah dia pergi, aku duduk di balkon, memandang lampu-lampu kota yang berkilau di kejauhan. Perutku bergerak, bayiku menendang lagi. Kamu tahu mama sedang takut, kan? Bisikku pada perutku. Aku mencoba menenangkan diri, mengingatkan bahwa Andi mencintaiku. Tapi bayang-bayang itu tak mau pergi. Beberapa hari kemudian, aku mulai memperhatikan pola. Andi sering menerima telepon di luar ruangan, berbisik dengan suara pelan. Saat aku bertanya, dia selalu bilang itu dari bosnya atau rekan kerja. Tapi suatu sore, saat dia sedang mandi, ponselnya berbunyi. Aku tak berniat mengintip, tapi notifikasi di layar membuatku membeku. Pesan dari nomor tak dikenal yang bertuliskan, besok jam 7 di kafe biasa, jangan lupa. Jantungku berdegup kencang. Aku tak membuka pesannya, tapi pikiranku berputar liar. Kafe biasa? Sejak kapan Andi punya kafe biasa yang tak pernah kuceritakan? Aku mencoba berbicara dengannya malam itu. Kami duduk di meja makan. Nasi goreng buatanku sudah dingin karena dia terlambat pulang lagi. Andi, kamu baik-baik saja, kan? Kok akhir-akhir ini sering banget lembur? Tanyaku hati-hati. Dia menatapku. Matanya penuh kelelahan. Rin, aku cuma lagi sibuk. Proyek ini besar. Kalau berhasil, aku bisa naik jabatan. Kamu nggak perlu khawatir. Aku mengangguk. Tapi hatiku tak yakin. Kalau ada apa-apa, cerita ke aku, ya? Kita tim. Kataku, mencoba tersenyum. Dia menggenggam tanganku. Tentu, Rin. Aku cuma mau yang terbaik untuk kita dan bayi kita. Aku ingin percaya, tapi ada bagian dari diriku yang merasa dia sedang menyembunyikan sesuatu. Bu Siti kembali menjadi pusat ketegangan. Dia mulai mengatur segalanya, dari dokter kandungan yang menurutnya lebih baik, hingga nama bayi yang dia anggap lebih pantas. Rina, kamu harus ke dokter di rumah sakit internasional itu. Dokter biasa nggak cukup untuk cucuku. Katanya suatu hari saat kami bertemu di rumahnya. Aku menolak dengan sopan. Dokterku sekarang sudah bagus. Bu, bayiku sehat. Dia memandangku dengan tatapan merendahkan. Kamu terlalu sederhana. Rina, Andi butuh istri yang punya visi besar. Aku menahan amarah, mengingatkan diri bahwa dia adalah ibunya Andi. Tapi setiap kata darinya seperti menambah retak di hatiku. Suatu malam, aku tak sengaja mendengar Andi berbicara di telepon di balkon. Suaranya pelan, tapi aku menangkap beberapa kata. Ibu, aku nggak yakin. Rina nggak tahu, aku cuma mau dia bahagia. Jantungku seperti berhenti.
Apa yang tak ku ketahui? Aku ingin berlari ke balkon, menuntut penjelasan, tapi kakiku terpaku. Aku takut mendengar jawaban yang mungkin menghancurkan dunia kecilku. Malam itu, aku berpura-pura tidur saat Andi masuk ke kamar. Dia mencium keningku, tapi aku tak bisa merasakan kehangatan seperti dulu. Hari-hari berikutnya, aku mulai mencari tahu. Aku menghubungi teman lamaku, Maya, yang bekerja di perusahaan yang sama dengan Andi. Rin, proyek jembatan itu memang besar, tapi Andi nggak selalu ada di lapangan. Kadang dia pergi meeting di luar kota. Katanya, aku tersenyum pahit. Meeting di luar kota? Andi tak pernah bilang apa-apa. Aku mulai mencatat pola, telepon larut malam, alasan lembur, dan parfum asing di jaketnya. Tapi aku masih berusaha meyakinkan diri bahwa ini hanya paranoia kehamilan. Satu malam, saat aku sedang menyortir pakaian bayi, aku menemukan kwitansi di saku jaket Andi. Kwitansi dari sebuah kafe mewah di pusat kota, dengan tanggal 2 hari lalu, saat dia bilang dia lembur. Aku memegang kertas itu. Tanganku gemetar. Aku tak ingin percaya bahwa Andi, pria yang kucintai, sedang menyembunyikan sesuatu. Tapi bayang-bayang itu semakin nyata, seperti kabut yang kini menyelimuti hatiku. Aku duduk di sofa, memandang foto pernikahan kami di dinding. Andi dan aku tersenyum lebar, penuh harapan. Tapi sekarang, aku merasa seperti berdiri di tepi jurang. Aku mengelus perutku, merasakan tendangan bayiku. Kita akan baik-baik saja, nak, bisikku, meski air mata mulai mengalir. Aku tahu ada sesuatu yang salah, tapi aku belum siap menghadapi kebenaran. Bu Siti, dengan senyumnya yang licin, dan Andi, dengan rahasianya, sedang menarikku ke dalam permainan yang tak ku mengerti. Tapi satu hal yang pasti, aku tak akan menyerah begitu saja. Untuk anakku, aku akan bertahan. Kehamilanku kini memasuki trimester ketiga, dan perutku sudah membuncit seperti balon penuh cinta. Setiap tendangan kecil dari bayiku terasa seperti bisikan harapan, pengingat bahwa aku sedang membawa kehidupan baru ke dunia ini. Apartemen kecil kami di pusat kota masih menjadi tempatku berlindung, tapi suasananya tak lagi sehangat dulu. Andi, suamiku, semakin jarang di rumah, dan Bu Siti, ibu mertuaku, seolah menjadi bayang-bayang yang tak pernah pergi. Aku, Rina, berusaha menjaga kewarasanku, fokus pada anak yang akan lahir, tapi retakan di hati dan rumah tanggaku semakin sulit diabaikan. Pagi itu, sinar matahari menyelinap melalui celah-celah tirai, menerangi meja makan tempatku duduk dengan secangkir teh jahe. Aku sedang membuat daftar perlengkapan bayi, popok, botol susu, selimut kecil dengan motif kelinci yang lucu. Andi masuk dari kamar mandi, rambutnya masih basah, mengenakan kemeja biru tua yang selalu membuatnya tampak gagah. Pagi, Rin, kamu sudah bangun dari tadi? Tanyanya sambil mencium keningku. Aku tersenyum, tapi hatiku berat. Iya, bayi ini nggak mau diam, bikin aku susah tidur. Jawabku, berusaha terdengar ringan. Dia tertawa kecil, tapi matanya tak bertemu denganku. Ponselnya berbunyi, dan seperti biasa, dia buru-buru mengambilnya, berjalan ke balkon untuk menjawab. Aku menatap punggungnya, mencoba menahan pertanyaan yang menggumpal di kepalaku. Kamu sedang apa, Andi? Hari-hari menjelang persalinan seharusnya penuh dengan kegembiraan. Tapi aku merasa seperti berjalan di atas tali tipis. Aku sibuk mempersiapkan segalanya. Tas rumah sakit sudah kupaking, lengkap dengan pakaian bayi, selimut, dan dokumen penting. Aku juga mendaftar ke kelas prenatal di klinik terdekat, belajar teknik pernapasan dan cara merawat bayi baru lahir. Andi berjanji akan ikut, tapi dia selalu beralasan. Maaf, Rin, ada meeting penting, katanya minggu lalu. Aku pergi sendirian, duduk di antara pasangan lain yang saling bergandengan tangan, merasa seperti orang asing di dunia yang seharusnya penuh cinta. Bu Siti tak membantu suasana. Dia datang hampir setiap minggu, selalu dengan hadiah mahal yang tak kuminta. Suatu sore, dia muncul dengan sebuah kereta dorong bayi bermerek yang harganya mungkin lebih mahal dari furnitur di apartemen kami. Ini untuk cucuku.
Aku nggak mau dia pakai barang murahan, katanya sambil menatapku dengan senyum yang lebih mirip seringai. Aku menahan napas, menolak dengan sopan. Terima kasih, Bu, tapi kami sudah beli stroller. Yang ini terlalu mewah untuk kami. Dia mengangkat alis, seolah aku baru saja menghinanya. Rina, kamu harus belajar menerima yang terbaik. Andi punya potensi besar. Jangan sampai kamu menahannya. Kata-katanya seperti duri. Aku tahu Bu Siti tak pernah benar-benar menerimaku. Baginya, aku bukan istri ideal untuk Andi, bukan karena aku tak cukup cantik atau pintar, tapi karena aku tak memamerkan kekayaan. Aku sengaja menyembunyikan fakta bahwa aku pewaris Grand Palace Hotel, warisan ayahku yang kini dikelola oleh tim manajer terpercaya. Aku ingin Andi mencintaiku apa adanya, bukan karena kekayaanku. Tapi semakin lama, aku mulai bertanya-tanya, apakah Andi benar-benar mencintaiku, atau ada sesuatu yang disembunyikannya? Kecurigaanku semakin kuat setelah kejadian di mal. Aku dan Andi pergi membeli beberapa keperluan bayi, lampin kain, botol susu, dan mainan kecil yang berderit saat ditekan. Andi tampak antusias, memilihkan kaos kaki kecil dengan motif panda. Bayi kita bakal lucu banget pakai ini, katanya sambil tersenyum. Aku hampir lupa kekhawatiranku, sampai aku melihatnya menatap ponselnya dengan wajah tegang di tengah toko. Ada apa? Tanyaku. Dia buru-buru menggeleng. Nggak apa-apa, cuma pesan dari bos. Tapi saat kami di kasir, aku melihat sekilas layar ponselnya. Nama, Lia, muncul di notifikasi. Jantungku seperti terhenti. Siapa Lia? Aku tak pernah mendengar nama itu sebelumnya. Malam itu, aku mencoba bertanya dengan santai. Kami sedang makan malam, sup kacang merah buatanku, makanan kesukaan Andi. Andi, tadi di mal aku lihat ada pesan dari seseorang bernama Lia. Siapa dia? Tanyaku, berusaha terdengar biasa. Dia tersedak, batuk keras, lalu minum air dengan cepat. Oh, itu teman kantor. Cuma ngomongin proyek, katanya. Tapi wajahnya memerah. Aku mengangguk, tapi hatiku seperti ditusuk. Andi tak pernah gugup seperti ini sebelumnya. Aku ingin mempercayainya. Tapi kwitansi kafe dari minggu lalu dan aroma parfum asing di jaketnya masih menghantui pikiranku. Keesokan harinya, aku menghubungi Maya, temanku yang bekerja di perusahaan Andi. Aku tak ingin menjadi istri yang curiga berlebihan. Tapi aku harus tahu. Maya, kamu kenal seseorang bernama Lia di kantor Andi? Tanyaku di telepon, suaraku gemetar. Maya terdiam sejenak, lalu menjawab hati-hati. Lia? Oh, dia asisten baru di divisi proyek. Orangnya ramah. Sering ikut meeting dengan Andi. Kata itu terdengar seperti kode. Tapi aku tak punya bukti untuk menuduh. Mereka dekat? Tanyaku lagi. Maya ragu-ragu. Nggak tahu pasti, Rin. Tapi aku lihat mereka sering ngobrol di kantin. Aku mengucapkan terima kasih, tapi setelah telepon ditutup, aku duduk di sofa, memeluk perutku, dan menangis pelan. Bayiku menendang, seolah mencoba menghiburku. Hari-hari berlalu dengan ritme yang semakin membingungkan. Andi masih berusaha menjadi suami yang baik. Dia membantuku memasang ranjang bayi, menggosok punggungku saat aku merasa pegal, dan membacakan cerita untuk bayiku sebelum tidur. Tapi ada jarak di antara kami, seperti dinding tak terlihat yang semakin tebal. Dia sering pulang larut, beralasan lembur atau meeting dengan klien. Aku ingin percaya, tapi setiap kali ponselnya berbunyi, aku merasa seperti ada tangan dingin yang mencengkeram hatiku. Suatu malam, saat aku sedang menyusun pakaian bayi di lemari, aku mendengar sesuatu yang membuat darahku membeku. Andi sedang berbicara di telepon di kamar sebelah. Suaranya pelan tapi jelas. Ibu, aku nggak yakin ini ide bagus. Rina sedang hamil. Aku nggak mau dia stres. Ya, aku tahu, tapi ini terlalu cepat. Aku berdiri di balik pintu, tanganku gemetar. Apa yang mereka rencanakan? Aku ingin mengetuk pintu, menuntut jawaban, tapi kakiku terpaku. Aku takut mendengar kebenaran yang mungkin menghancurkan semuanya.
Keesokan paginya, aku berusaha bertanya. Andi, semalam aku dengar kamu telepon sama ibu. Ada apa? Tanyaku sambil menuang kopi untuknya. Dia menatapku. Wajahnya pucat sejenak sebelum tersenyum. Oh, cuma urusan keluarga. Ibu lagi ngomongin warisan. Biasa. Aku mengangguk. Tapi hatiku tahu dia berbohong. Warisan lagi? Itu alasan yang sama yang dia gunakan minggu lalu. Aku ingin menekan lebih jauh. Tapi aku takut. Aku takut kehilangan Andi. Takut kehilangan keluarga kecil yang sedang kubangun. Malam itu, saat Andi sedang mandi, ponselnya berbunyi lagi. Aku tak tahan. Dengan tangan gemetar, aku mengambil ponselnya dan melihat pesan yang masuk. Dari Lia, besok di Grand Palace Hotel, jam 8 malam. Jangan lupa. Grand Palace Hotel. Hotelku. Jantungku berdegup kencang. Apa yang Andi lakukan di hotelku? Aku tahu hotel itu sedang dipersiapkan untuk acara besar. Manajerku, Pak Budi, sempat menyebutkan ada reservasi untuk acara spesial minggu depan, tapi dia tak bilang detailnya. Aku ingin menghubungi Pak Budi saat itu juga. Tapi aku menahan diri. Aku harus tahu lebih banyak. Aku berbaring di ranjang malam itu, berpura-pura tidur saat Andi masuk. Dia mencium keningku, tapi aku tak merasakan apa-apa selain dingin. Bayiku menendang lagi, seolah mengingatkanku untuk tetap kuat. Kita akan melewati ini, nak, bisikku dalam hati. Aku tak tahu apa yang sedang direncanakan Andi dan Bu Siti, tapi aku mulai merasa seperti pion dalam permainan mereka. Grand Palace Hotel, warisanku, adalah tempat yang mereka pilih untuk acara misterius itu. Aku tak tahu apa yang menantiku, tapi aku tahu satu hal. Aku tak akan membiarkan mereka menghancurkan mimpiku. Untuk anakku, aku akan berjuang. Hari itu akhirnya tiba. Hari yang seharusnya menjadi momen penuh kebahagiaan. Saat aku, Rina, melahirkan anak pertamaku. Namun, dunia seolah berbalik melawanku. Mengungkap pengkhianatan yang begitu dalam hingga hatiku terasa seperti dihancurkan menjadi serpihan kecil. Aku berbaring di ranjang rumah sakit. Keringat membasahi dahi. Tangan mencengkeram erat pegangan ranjang saat kontraksi datang silih berganti. Rasa sakit fisik bercampur dengan luka emosional yang baru saja kuterima, membuatku merasa seperti berjuang di dua medan perang sekaligus. Semuanya dimulai pagi itu, saat fajar baru saja menyapa kota. Aku terbangun dengan rasa nyeri yang tajam di perutku. Air ketubanku pecah, dan aku tahu saatnya telah tiba. Aku memanggil Andi, yang sedang bersiap untuk pergi ke kantor. Andi, cepat. Aku mau melahirkan. Teriakku. Suaraku gemetar karena panik dan nyeri. Dia berlari ke arahku. Wajahnya pucat. Tenang, Rin. Aku antar kamu ke rumah sakit sekarang. Katanya sambil membantu aku berdiri. Dalam kekacauan itu, aku melihat sekilas ponselnya di meja. Layar menyala dengan pesan dari Lia. Semuanya siap malam ini. Jangan terlambat. Hatiku mencelos, tapi aku tak punya waktu untuk memikirkannya. Kontraksi semakin kuat, dan aku hanya bisa fokus pada napas dan bayiku. Di mobil menuju rumah sakit, Andi memegang tanganku erat, tapi matanya gelisah. Kamu akan baik-baik saja, Rin. Aku di sini, katanya, tapi suaranya terdengar seperti orang yang sedang membaca naskah. Aku mengangguk. Mencoba mempercayainya, tapi rasa sakit dan kecurigaan membuat pikiranku kacau. Di rumah sakit, aku langsung dibawa ke ruang bersalin. Perawat-perawat bergerak cepat, memasang infus dan memeriksa detak jantung bayiku. Andi duduk di sampingku, tapi ponselnya terus berbunyi. Matikan itu, Andi, kataku dengan suara lemah. Dia mengangguk, tapi aku melihat dia memeriksa layar sebelum memasukkan ponsel ke saku. Proses persalinan berlangsung berjam-jam. Rasa sakit itu tak seperti apapun yang pernah kurasakan. Seperti badai yang menghantam tubuhku tanpa henti. Aku mencengkeram tangan Andi, berteriak setiap kali kontraksi datang. Kamu kuat, Rin. Aku bangga sama kamu, katanya. Tapi ada sesuatu di matanya, ketegangan, atau mungkin rasa bersalah, yang membuatku ragu. Di tengah rasa sakit,
Aku tiba-tiba teringat pesan dari Lia dan Grand Palace Hotel. Apa yang sedang terjadi di sana? Tapi aku tak bisa memikirkannya lama-lama. Aku harus fokus untuk melahirkan anakku. Setelah hampir 10 jam penuh perjuangan, akhirnya aku mendengar tangisan bayi. "Selamat, Burina, bayi perempuan sehat," kata dokter dengan senyum lebar. Air mataku mengalir, campuran kelelahan dan kebahagiaan. Perawat membawa bayiku ke dadaku, dan aku memandang wajah mungilnya. Mata kecil yang terpejam, hidung kecil yang mirip Andi, dan bibir mungil yang sempurna. "Nadia," bisikku, menamainya sesuai harapanku. Andi tersenyum, mencium keningku. "Dia cantik seperti mamanya," katanya. Untuk sesaat, aku merasa dunia kembali utuh. Tapi kebahagiaan itu tak bertahan lama. Andi tiba-tiba bangkit dari kursinya. "Rin, aku harus ke kantor sebentar. Ada urusan darurat. Aku balik nanti malam, ya?" katanya dengan tergesa. Aku memandangnya, terkejut. "Andi, aku baru melahirkan. Nadia baru lahir. Kamu mau kemana?" tanyaku. Suaraku bergetar. Dia tampak gelisah, mengelus rambutku. "Cuma sebentar, Rin. Aku janji pulang cepat. Kamu istirahat dulu. Ada perawat di sini." Sebelum aku bisa protes, dia sudah berjalan keluar, meninggalkanku sendirian dengan Nadia di pelukanku. Aku menangis pelan, memeluk bayiku erat. Rasa sakit fisik masih ada, tapi luka di hatiku jauh lebih dalam. Bagaimana Andi bisa meninggalkanku di saat seperti ini? Aku mencoba menenangkan diri, fokus pada Nadia yang tertidur di dadaku. Tapi tak lama kemudian, ponselku berbunyi. Itu Maya, temanku dari kantor Andi. "Rin, kamu di mana?" Aku harus cerita sesuatu, tapi aku nggak tahu caranya bilang ini, katanya. Suaranya penuh keraguan. Jantungku berdegup kencang. "Aku di rumah sakit. Baru melahirkan." "Ada apa, Maya?" tanyaku. Dia terdiam sejenak, lalu berbicara dengan suara pelan. "Rin, aku tadi lewat Grand Palace Hotel. Aku dengar dari teman di sana. Ada acara pernikahan malam ini. Aku lihat Andi di sana, sama ibunya. Aku nggak yakin, tapi sepertinya itu pernikahan Andi dengan wanita lain." Dunia seolah runtuh. Aku memegang ponsel dengan tangan gemetar. Napasku tersengal. "Pernikahan? Maya, kamu yakin?" tanyaku. Suaraku hampir tak terdengar. Maya menghela napas. "Aku nggak mau bikin kamu panik, Rin. Tapi aku lihat Andi pakai jas pengantin. Aku cuma mau kamu tahu." Aku menutup telepon. Tanganku lemas. Nadia bergerak di pelukanku, dan aku menatap wajahnya, mencoba mencari kekuatan. "Andi, suamiku, menikahi wanita lain? Di hari aku melahirkan anaknya? Dan di Grand Palace Hotel, hotelku sendiri?" Rasa sakit di tubuhku tak ada apa-apanya dibandingkan amarah dan kekecewaan yang membakar dadaku. Aku ingin berteriak, ingin menghancurkan sesuatu, tapi aku hanya bisa menangis. Perawat masuk, memeriksa kondisiku, tapi aku tak bisa mendengar apa yang dia katakan. Pikiranku hanya tertuju pada pengkhianatan itu. Aku mencoba menghubungi Andi, tapi ponselnya tak aktif. Aku menghubungi Pak Budi, manajer Grand Palace Hotel, yang tahu identitasku sebagai pemilik. "Pak, apa yang terjadi di hotel malam ini?" tanyaku dengan suara gemetar. Pak Budi terdiam sejenak. "Burina, saya pikir Anda tahu. Ada acara pernikahan besar malam ini, disewa oleh Bu Siti. Saya nggak tahu detailnya, tapi sepertinya suami Anda yang jadi pengantin pria." Aku merasa seperti ditampar. "Bu Siti, Andi, Grand Palace Hotel, semuanya terhubung, dan aku adalah orang terakhir yang tahu." Aku menatap Nadia, yang masih tertidur damai. "Mama akan melindungi kamu, nak," bisikku. Air mata mengalir di pipiku. Aku tahu aku tak bisa tinggal diam. Meski tubuhku lemah, meski aku baru saja melahirkan, amarahku memberiku kekuatan. Aku harus ke hotel itu. Aku harus menghentikan pengkhianatan ini. Aku adalah Rina,
pewaris Grand Palace Hotel, dan tak ada yang bisa mempermainkanku di wilayahku sendiri. Aku meminta perawat untuk membantu memanggil taksi. Bu, Anda baru melahirkan, tidak boleh pergi, katanya, tapi aku bersikeras. Saya harus menyelesaikan sesuatu. Tolong jaga bayi saya sebentar. Pintaku. Aku meninggalkan Nadia di ruang perawatan bayi, memastikan dia aman bersama perawat. Dengan tubuh yang masih sakit, aku naik taksi menuju Grand Palace Hotel. Setiap guncangan di jalan terasa seperti tusukan, tapi aku tak peduli. Aku harus melihat sendiri kebenaran ini. Di dalam taksi, aku memandang keluar jendela. Lampu-lampu kota berkilau seperti bintang yang tak peduli pada penderitaanku. Aku menggenggam ponselku, membaca ulang pesan dari Maya. Grand Palace Hotel, tempat yang ayahku bangun dengan cinta, kini menjadi panggung pengkhianatan suamiku. Aku tak tahu apa yang akan kulakukan saat tiba di sana, tapi satu hal yang pasti, aku tak akan membiarkan mereka merayakan kemenangan di atas penderitaanku. Untuk Nadia, untuk diriku sendiri, aku akan melawan. Rasa sakit di tubuhku masih terasa seperti badai yang tak kunjung reda. Setiap langkah terasa seperti menapaki bara. Baru beberapa jam sejak aku melahirkan Nadia, anakku yang mungil, namun amarah dan kekecewaan yang membakar dadaku memberiku kekuatan yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Aku, Rina, duduk di dalam taksi yang melaju menuju Grand Palace Hotel, hotelku, warisan ayahku yang selama ini kusembunyikan dari Andi dan Bu Siti. Pesan dari Maya dan konfirmasi dari Pak Budi, manajer hotel, masih bergema di kepalaku. Andi, suamiku, sedang menikahi wanita lain di hotelku, di hari kelahiran anak kami. Pengkhianatan ini terlalu besar untuk dimaafkan, dan aku tak akan tinggal diam. Taksi melaju di tengah malam yang sibuk, lampu-lampu kota berkilau di luar jendela, namun dunia terasa gelap bagiku. Aku menggenggam ponselku erat. Jari-jariku gemetar saat aku mencoba menghubungi Andi lagi. Ponselnya masih tidak aktif. Aku menarik napas dalam, mencoba menenangkan diri. Tubuhku lemah, jahitan pasca melahirkan terasa perih, tapi tekadku lebih kuat dari rasa sakit itu. Aku membayangkan wajah Nadia, yang tertidur damai di ruang perawatan bayi. Ini untukmu, nak, bisikku dalam hati. Mama akan memperjuangkan keadilan untuk kita. Aku teringat ayahku, pria yang membangun Grand Palace Hotel dengan kerja keras dan visi besar. Sebelum meninggal, dia menyerahkan kendali hotel itu kepadaku melalui wasiat, tapi dengan satu syarat, aku harus membuktikan diriku layak sebelum mengungkapkan identitasku sebagai pemilik. Rina, jangan biarkan kekayaan mendefinisikanmu. Bangun karaktermu, belajar dari bawah, dan baru kemudian ambil alih, katanya dulu. Aku menaati nasihatnya. Bekerja sebagai pegawai magang di hotel kecil, menyembunyikan identitasku dari semua orang, termasuk Andi. Aku ingin dia mencintaiku apa adanya, bukan karena warisanku. Tapi sekarang, keputusan itu terasa seperti pisau bermata dua. Andi dan Bu Siti tak tahu bahwa mereka sedang bermain di wilayahku, dan malam ini, rahasia itu akan terungkap. Taksi berhenti di depan Grand Palace Hotel. Bangunan megah dengan pilar-pilar marmer dan lampu kristal yang berkilau di lobi. Aku menarik napas dalam, membayar sopir, dan melangkah keluar dengan susah payah. Aku mengenakan jaket sederhana di atas pakaian rumah sakit, rambutku kusut, dan wajahku pucat. Aku tahu aku terlihat lemah, tapi di dalam dadaku ada api yang tak bisa dipadamkan. Petugas keamanan di pintu mengenaliku. Mereka adalah bagian dari tim yang tahu identitasku. Bu Rina, Anda kenapa di sini? Apa kabar bayinya? Tanya salah satunya, Pak Joko, dengan wajah khawatir. Aku tersenyum tipis. Bayiku baik-baik saja, Pak. Tapi saya perlu masuk sekarang. Ada acara di ballroom, bukan? Dia mengangguk, membukakan pintu untukku. Iya, Bu. Acara besar, pernikahan katanya. Aku melangkah masuk. Kaki gemetar tapi tekadku kokoh. Lobi hotel ramai, penuh dengan tamu berpakaian mewah, pegawai berlalu lalang dengan nampan minuman, dan musik lembut mengalir dari piano di sudut ruangan. Aku tahu ballroom utama ada di lantai 2,
Tempat acara besar selalu diadakan. Aku menuju lift, mengabaikan tatapan penasaran dari beberapa pegawai yang mengenaliku. Di dalam lift, aku menatap pantulan diriku di cermin. Wajahku pucat, tapi mataku penuh amarah. "Kamu Rina, pewaris hotel ini," kataku pada diri sendiri. Mereka tak tahu siapa yang mereka hadapi. Saat pintu lift terbuka, suara musik dan tawa tamu menyambutku. Aku melangkah menuju pintu ballroom. Jantungku berdegup kencang. Di pintu masuk, aku melihat papan besar bertuliskan, "Pernikahan Andi Oliana." Nama itu seperti petir menyambar. Liana, bukan Lia, seperti yang kulihat di ponsel Andi. Tapi aku tahu ini pasti wanita yang sama. Aku mendorong pintu perlahan, dan pemandangan di dalam membuat darahku mendidih. Ballroom megah itu dihias dengan bunga-bunga putih dan lampu kristal yang berkilau. Tamu-tamu duduk di meja-meja bundar, mengenakan gaun dan jas mahal. Di tengah ruangan, ada panggung kecil dengan karpet merah. Tempat Andi berdiri dengan jas pengantin hitam yang tampak mahal. Di sisinya, seorang wanita muda dengan gaun pengantin putih. Wajahnya tersenyum lebar. Liana. Aku tak mengenalnya, tapi wajahnya cantik, dengan riasan sempurna dan aura yang penuh percaya diri. Di barisan depan, Bu Siti duduk dengan gaun merah menyala, tersenyum puas seperti ratu yang baru saja memenangkan perang. Aku berdiri di pintu. Tubuhku gemetar karena amarah dan kelelahan. Beberapa tamu memperhatikanku, berbisik satu sama lain. Aku tahu aku terlihat seperti orang asing di sini, dengan pakaian sederhana dan wajah pucat. Tapi aku tak peduli. Aku melangkah maju. Setiap langkah terasa seperti menentang gravitasi. Aku mendengar suara MC mengumumkan sesuatu tentang momen sakral. Tapi aku tak peduli. Aku harus menghentikan ini. Sebelum aku mencapai panggung, Pak Budi muncul di sampingku. Wajahnya penuh kekhawatiran. "Bu Rina, Anda yakin mau ke sana? Kondisi Anda?" Aku mengangkat tangan, menghentikannya. "Pak Budi, saya pemilik hotel ini. Saya punya hak untuk menghentikan apapun yang terjadi di sini. Tolong panggil keamanan dan siapkan tim untuk mengosongkan ruangan jika perlu." Dia mengangguk, meski wajahnya masih ragu. "Baik, Bu. Saya dukung Anda." Aku melangkah ke tengah ballroom, tepat saat MC meminta Andi dan Liana untuk mengucapkan janji pernikahan. Semua mata tertuju padaku, dan ruangan tiba-tiba hening. Andi memandangku. Wajahnya memucat seperti melihat hantu. "Rina?" katanya. Suaranya bergetar. Liana menoleh, kebingungan di wajahnya. Bu Siti berdiri dari kursinya. Matanya melebar. "Rina, apa yang kamu lakukan di sini? Kamu baru melahirkan," katanya dengan nada panik yang terselubung amarah. Aku berdiri tegak, mengabaikan rasa sakit di tubuhku. "Saya Rina, pemilik Grand Palace Hotel," kataku dengan suara keras, cukup untuk didengar semua orang. Desahan kaget terdengar dari tamu-tamu. Andi terpaku. Mulutnya terbuka tapi tak ada kata yang keluar. Bu Siti melangkah maju, mencoba tersenyum. "Rina, jangan buat keributan. Kamu salah paham. Ini cuma..." "Cuma apa, Bu?" potongku. Suaraku tajam seperti pisau. "Cuma pernikahan suami saya dengan wanita lain. Di hari saya melahirkan anaknya, di hotel saya sendiri." Aku menatap Andi. Mataku penuh air mata tapi juga amarah. "Kamu pikir saya tidak akan tahu, Andi? Kamu pikir saya akan diam saja?" Liana memandang Andi. Wajahnya penuh kebingungan. "Andi, apa ini? Kamu bilang kamu sudah bercerai," katanya. Suaranya bergetar. Aku tertawa pahit. "Bercerai? Kami masih menikah. Dan saya baru melahirkan anaknya beberapa jam lalu." Tamu-tamu mulai berbisik. Beberapa mengeluarkan ponsel untuk merekam. Bu Siti mencoba mendekatiku. Tangannya terulur. "Rina, dengar dulu. Ini semua untuk kebaikan Andi. Kamu..." Aku mengangkat tangan, menghentikannya. "Cukup, Bu Siti. Kalian semua, keluar dari hotel saya sekarang juga. Pernikahan ini selesai."
Aku menoleh ke Pak Budi, yang sudah berdiri bersama tim keamanan. Pastikan mereka meninggalkan tempat ini. Sekarang. Andi melangkah turun dari panggung, mencoba mendekatiku. Rina, aku bisa jelaskan. Jelaskan apa? Andi, bentakku. Kamu meninggalkan saya di rumah sakit, di saat saya melahirkan Nadia, untuk menikahi wanita lain? Di hotel saya. Aku menatapnya dengan dingin. Kamu tidak punya tempat di hidup saya lagi. Aku berbalik, melangkah keluar dari ballroom dengan kepala tegak, meski tubuhku terasa seperti akan runtuh. Di belakangku, aku mendengar teriakan Bu Siti dan suara kebingungan tamu-tamu, tapi aku tak peduli. Aku telah mengambil kembali kendali. Di dalam lift, aku bersandar ke dinding, napasku tersengal. Aku tahu ini baru awal. Pengkhianatan mereka telah membuka luka yang dalam, tapi juga membangunkan kekuatan dalam diriku. Aku bukan lagi Rina yang lemah, yang menyembunyikan identitasnya demi cinta. Aku adalah pewaris Grand Palace Hotel, ibu dari Nadia, dan aku akan memastikan mereka membayar atas apa yang telah mereka lakukan. Aku menutup mata, membayangkan wajah anakku. Kita akan baik-baik saja, nak, bisikku. Dan untuk pertama kalinya malam itu, aku merasa ada secercah harapan di tengah kegelapan. Langkahku terasa berat saat aku melangkah keluar dari lift menuju ballroom utama Grand Palace Hotel, tapi amarah yang membakar dadaku jauh lebih kuat daripada rasa sakit di tubuhku. Baru beberapa jam sejak aku melahirkan Nadia, anakku, dan tubuhku masih lemah akibat persalinan. Jahitan pasca melahirkan terasa perih setiap kali aku bergerak. Tapi aku, Rina, tak peduli. Pengkhianatan yang kulihat di depan mataku. Andi, suamiku, berdiri di panggung dengan jas pengantin bersama wanita lain. Liana, di hotelku sendiri, telah mengubah segalanya. Malam ini, rahasia yang selama ini kusembunyikan akan menjadi senjataku, dan aku akan menghentikan sandiwara ini di hadapan semua orang. Ballroom itu megah seperti biasa, dengan lampu kristal yang berkilau di langit-langit, bunga-bunga mawar putih yang menghiasi setiap sudut, dan meja-meja bundar yang dipenuhi tamu-tamu berpakaian mewah. Musik lembut mengalir dari kuartet gesek di sudut ruangan, tapi suasana terasa seperti badai yang menunggu untuk meledak. Aku berdiri di pintu masuk, mengenakan jaket sederhana di atas pakaian rumah sakit yang masih kusut, rambutku acak-acakan, dan wajahku pucat. Aku tahu aku tak terlihat seperti pemilik hotel ini, tapi malam ini, mereka akan tahu siapa aku sebenarnya. MC di panggung sedang berbicara. Suaranya menggema melalui mikrofon. Dan sekarang, saat yang kita tunggu-tunggu, pengantin akan mengucapkan janji suci mereka. Sorak-sorai tamu mengisi ruangan, tapi aku melangkah maju, mendorong pintu lebih lebar hingga bunyi engselnya membuat beberapa kepala menoleh. Aku merasakan tatapan-tatapan penasaran, bisikan-bisikan mulai terdengar, tapi aku tak peduli. Mataku tertuju pada Andi, yang berdiri di panggung dengan jas hitam. Wajahnya tersenyum kaku di samping Liana, yang mengenakan gaun pengantin putih dengan veil yang berkilau. Di barisan depan, Bu Siti duduk dengan gaun merah menyala. Wajahnya penuh kepuasan, sampai dia melihatku. Rina? Suara Andi terdengar dari panggung, hampir seperti jeritan pelan. Wajahnya memucat, matanya melebar seperti melihat hantu. Liana menoleh, kebingungan terpancar dari wajahnya yang dirias sempurna. Bu Siti berdiri dari kursinya, tangannya mencengkeram tas desainernya. Rina, apa yang kamu lakukan di sini? Kamu baru melahirkan. Pulang sekarang, katanya dengan nada yang mencoba terdengar otoriter. Tapi aku bisa mendengar getaran panik di suaranya. Aku melangkah lebih dekat ke panggung. Setiap langkah terasa seperti menantang dunia. Tubuhku gemetar karena kelelahan, tapi suaraku mantap saat aku berbicara, cukup keras untuk didengar seluruh ruangan. Saya Rina, pemilik Grand Palace Hotel, kataku, menekankan setiap kata. Dan saya tidak mengizinkan pernikahan ini berlangsung di tempat saya. Desahan kaget terdengar dari tamu-tamu. Beberapa orang mengeluarkan ponsel, mulai merekam. Aku melihat wajah-wajah kebingungan. Beberapa tamu berbisik, pemilik hotel? Siapa dia?
Andi melangkah turun dari panggung. Tangannya terulur seolah ingin menenangkanku. Rina, dengar dulu. Ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Aku memotongnya. Suaraku tajam seperti pisau. Bukan seperti yang saya pikirkan? Andi, saya baru melahirkan anakmu beberapa jam lalu. Nadia, anak kita, sedang di rumah sakit, dan kamu di sini, menikahi wanita lain. Aku menoleh ke Liana, yang tampak kehilangan kata-kata. Dan kamu, Liana, apa yang dia katakan padamu? Bahwa dia sudah bercerai? Bahwa saya tidak ada lagi dalam hidupnya? Liana memandang Andi. Wajahnya penuh kebingungan dan kini mulai marah. Andi, apa ini? Kamu bilang kamu bebas. Kamu bilang istri pertamamu sudah pergi. Katanya, suaranya bergetar. Aku tertawa pahit. Air mata mengalir di pipiku tapi aku tak peduli. Bebas? Saya masih istrinya. Dan saya baru melahirkan anaknya hari ini. Di hari yang seharusnya menjadi momen terindah dalam hidup kami, kamu dan ibumu. Aku menunjuk Bu Siti, yang kini berdiri dengan wajah merah padam, merencanakan pengkhianatan ini di belakang saya. Bu Siti melangkah maju, mencoba mengambil kendali. Rina, cukup. Kamu sedang emosional. Kamu baru melahirkan. Ini semua demi kebaikan Andi. Kamu tidak bisa memberinya apa yang dia butuhkan. Koneksi, status, masa depan. Aku memandangnya dengan dingin. Amarahku seperti lava yang siap meledak. Kebaikan Andi? Atau kebaikan Anda? Bu Siti, Anda pikir saya tidak tahu bagaimana Anda memanipulasi dia? Bagaimana Anda merencanakan ini semua di hotel saya sendiri? Aku menoleh ke Pak Budi, yang berdiri di samping pintu bersama tim keamanan. Pak Budi, hentikan acara ini sekarang. Saya ingin semua orang keluar dari ballroom ini, termasuk pengantin dan ibunya. Pak Budi mengangguk, memberi isyarat kepada tim keamanan. Beberapa petugas mulai mendekati panggung, sementara tamu-tamu bangkit dari kursi mereka, kebingungan dan bisikan memenuhi ruangan. Andi, katakan sesuatu, teriak Liana, menarik lengan Andi. Tapi Andi hanya berdiri mematung, wajahnya pucat, matanya beralih antara aku dan Bu Siti. Rina, aku nggak tahu bagaimana ini terjadi. Ibu bilang ini cuma formalitas. Aku memotongnya lagi. Formalitas? Kamu berdiri di panggung dengan gaun pengantin. Andi, di hari anak kita lahir. Kamu pikir kata-kata bisa membenarkan ini? Aku berbalik ke arah tamu-tamu. Suaraku menggema. Semua yang hadir di sini, dengar baik-baik. Pria ini adalah suami saya, dan saya baru melahirkan anaknya hari ini. Ibu mertua saya, Bu Siti, merencanakan pernikahan ini tanpa sepengetahuan saya, di hotel yang saya miliki. Saya tidak akan membiarkan pengkhianatan ini berlangsung. Kalian semua, silakan keluar sekarang. Acara ini selesai. Tamu-tamu mulai bergerak, beberapa dengan wajah malu, yang lain masih merekam dengan ponsel mereka. Aku melihat beberapa wajah familiar, teman-teman Bu Siti dari kalangan sosialita, yang kini menunduk atau berbisik dengan canggung. Bu Siti mencoba mendekatiku. Wajahnya merah padam. Rina, kamu akan menyesal. Kamu menghancurkan reputasi Andi, reputasi keluarga kami. Aku menatapnya dengan dingin. Reputasi? Anda yang menghancurkan keluarga ini, Bu. Dan sekarang, keluar dari hotel saya. Tim keamanan mendekati Bu Siti dan Andi, mengarahkan mereka ke pintu. Liana menangis, merobek veil dari kepalanya dan melemparkannya ke lantai. Andi, kamu brengsek, teriaknya sebelum berlari keluar, diikuti oleh beberapa tamu yang tampaknya adalah keluarganya. Andi mencoba mendekatiku lagi, tapi petugas keamanan menghalanginya. Rina, tolong, kita bicara dulu, pintanya, tapi aku menggeleng. Kamu sudah memilih jalanmu, Andi. Sekarang tanggung akibatnya. Aku berbalik, melangkah keluar dari ballroom dengan kepala tegak meski tubuhku terasa seperti akan runtuh. Di belakangku, aku mendengar teriakan Bu Siti dan suara Andi yang mencoba menjelaskan, tapi aku tak peduli lagi. Aku masuk ke lift, bersandar ke dinding,
dan menutup mata. Air mata mengalir. Tapi ada rasa lega di dadaku. Aku telah mengambil kembali kendali, telah mengungkap rahasiaku, dan telah menghentikan pengkhianatan itu di depan semua orang. Di dalam taksi menuju rumah sakit, aku memandang keluar jendela. Lampu-lampu kota berlalu seperti kilatan kenangan. Aku membayangkan Nadia, anakku, yang menungguku di ruang perawatan bayi. Mama sudah melindungi kita, nak, bisikku dalam hati. Aku tahu ini bukan akhir. Bu Siti dan Andi tidak akan menyerah begitu saja. Dan luka di hatiku masih terlalu dalam untuk sembuh. Tapi malam ini, aku telah menunjukkan bahwa aku bukan wanita lemah yang mereka kira. Aku adalah Rina, pewaris Grand Palace Hotel, dan aku akan memastikan mereka membayar atas pengkhianatan ini. Langkah pertamaku telah diambil, dan aku siap untuk langkah berikutnya. Malam itu, setelah konfrontasi dramatis di Grand Palace Hotel, aku kembali ke rumah sakit dengan tubuh yang lemah namun hati yang dipenuhi tekad baru. Aku, Rina, telah mengungkap identitasku sebagai pemilik hotel dan menghentikan pernikahan Andi dengan Liana di depan ratusan tamu. Wajah syok Bu Siti dan Andi masih terbayang di mataku, seperti lukisan yang tak akan pernah pudar. Tapi di tengah amarah dan luka, aku merasakan sesuatu yang baru, kekuatan. Aku bukan lagi wanita yang menyembunyikan diri di balik kesederhanaan demi cinta. Aku adalah Ibu Nadia, pewaris kerajaan ayahku, dan aku siap membangun kembali hidupku, serta memastikan mereka yang mengkhianatiku merasakan akibatnya. Di ruang perawatan rumah sakit, aku memeluk Nadia yang tertidur damai di pelukanku. Wajah mungilnya, dengan bulu mata halus dan bibir kecil yang menggemaskan, adalah pengingat bahwa aku punya alasan untuk bangkit. Aku mencium keningnya, berbisik, "Mama akan membuat dunia ini aman untukmu, nak." Meski tubuhku masih sakit akibat persalinan, pikiranku jernih. Aku tahu aku tak bisa hanya menangis dan meratapi pengkhianatan Andi dan Bu Siti. Aku harus bertindak, dan langkah pertamaku adalah mengambil kendali penuh atas warisanku. Keesokan harinya, setelah dokter memastikan aku cukup kuat untuk pulang, aku membawa Nadia ke apartemen kecil kami. Rumah yang dulu penuh tawa dan kehangatan kini terasa hampa tanpa kehadiran Andi. Tapi aku tak membiarkan diri tenggelam dalam kesedihan. Aku menghubungi Pak Budi, manajer Grand Palace Hotel, dan memintanya untuk mengatur pertemuan dengan tim manajemen. "Pak, mulai sekarang, saya akan terlibat langsung dalam operasional hotel. Saya juga ingin laporan lengkap tentang acara semalam, semua dokumen, kontrak, dan pihak yang terlibat," kataku dengan nada tegas. Pak Budi, yang selalu setia kepada ayahku, mengangguk di telepon. "Baik, Bu Rina, kami siap mendukung Anda. Selamat atas kelahiran putrinya." Di apartemen, aku duduk di meja kecil dengan laptop dan secangkir teh jahe, sementara Nadia tidur di ranjang bayi di sampingku. Aku mulai menyusun rencana. Pertama, aku perlu memastikan posisiku sebagai pemilik hotel tak lagi menjadi rahasia. Selama ini, aku membiarkan tim manajemen menjalankan operasional agar aku bisa belajar dari bawah, seperti pesan ayahku. Tapi sekarang, dunia harus tahu bahwa Grand Palace Hotel adalah milikku. Kedua, aku perlu mengumpulkan bukti tentang manipulasi Bu Siti dan pengkhianatan Andi. Aku yakin mereka tidak bertindak sendirian, dan aku ingin tahu siapa lagi yang terlibat dalam rencana busuk ini. Aku menghubungi Maya, temanku yang memberi kabar tentang pernikahan itu. "Maya, aku butuh bantuanmu," kataku di telepon. "Aku ingin tahu segalanya tentang Liana dan apa yang terjadi di kantor Andi. Apapun yang kamu dengar, sekecil apapun." Maya terdiam sejenak, lalu menjawab dengan penuh semangat. "Rin, aku di pihakmu. Liana itu asisten baru di perusahaan Andi, tapi aku dengar dia anak dari klien besar. Bu Siti sering ketemu dia di acara-acara sosial. Aku coba cari tahu lebih banyak, ya." Aku mengangguk, meski dia tak bisa melihat. "Terima kasih, Maya. Aku juga perlu tahu soal proyek-proyek Andi. Ada yang aneh dengan lembur dia." Hari-hari berikutnya, aku sibuk menata hidup baru. Aku pindah dari apartemen kecil ke sebuah villa kecil di pinggiran kota,
Salah satu properti warisan ayahku yang lebih nyaman untuk Nadia. Villa itu sederhana tapi elegan, dengan taman kecil dan kamar bayi yang sudah kusiapkan dengan penuh cinta. Aku mempekerjakan seorang pengasuh, Tante Mira, untuk membantu merawat Nadia saat aku bekerja. Setiap malam, aku menyanyikan lagu pengantar tidur untuk Nadia, memandang wajahnya yang damai, dan berjanji dalam hati bahwa aku akan memberinya kehidupan yang layak. Di Grand Palace Hotel, aku mulai mengambil alih. Dalam pertemuan pertama dengan tim manajemen, aku memperkenalkan diri sebagai pemilik. Beberapa wajah terkejut, tapi sebagian besar menyambutku dengan hormat. Ayah saya membangun hotel ini dengan visi untuk memberikan pengalaman terbaik bagi tamu. Saya ingin melanjutkan visinya, tapi dengan cara saya, kataku di ruang rapat, menatap setiap orang dengan tegas. Aku meminta laporan keuangan, kontrak acara, dan daftar klien besar. Pak Budi menyerahkan dokumen tentang pernikahan Andi dan Liana, yang ternyata dibiayai sepenuhnya oleh Bu Siti. Bu Siti memesan ballroom 3 bulan lalu. Bu Rina. Dia bilang ini untuk acara keluarga. Jelas Pak Budi. Aku mengangguk, menyimpan informasi itu di kepalaku. 3 bulan lalu, saat aku masih hamil besar dan percaya Andi mencintaiku, aku juga mulai mengumpulkan bukti tentang Andi dan Bu Siti. Aku menyewa seorang pengacara, Pak Darmawan, yang direkomendasikan oleh teman ayahku. Bu Rina, jika Anda ingin menggugat cerai atau menuntut Bu Siti atas penyalahgunaan properti, kita perlu bukti kuat, katanya dalam pertemuan pertama. Aku menyerahkan semua yang kumiliki, kwitansi kafe dari saku Andi, pesan-pesan di ponselnya yang sempat kulihat, dan laporan dari Pak Budi tentang acara pernikahan. Saya juga ingin tahu apakah ada transaksi mencurigakan yang melibatkan Bu Siti atau Andi dengan hotel, kataku. Pak Darmawan mengangguk. Kami akan mulai investigasi. Jika ada kecurangan finansial, kami akan menemukannya. Sementara itu, Maya mengirimiku informasi penting. Rin, aku dengar dari teman di kantor bahwa Liana bukan cuma asisten, tapi dia juga punya saham kecil di perusahaan klien. Bu Siti sering ketemu ayahnya Liana. Sepertinya mereka merencanakan merger bisnis. Andi mungkin dipakai sebagai jembatan untuk memperkuat hubungan, katanya di telepon. Aku mencerna informasi itu, merasa mual. Jadi ini rencana Bu Siti? Menikahkan Andi dengan Liana untuk kepentingan bisnis, tanpa peduli pada pernikahan kami atau anakku? Aku juga mulai mendengar desas-desus dari kalangan sosialita. Video konfrontasiku di ballroom telah menyebar di media sosial, meski wajahku buram karena pencahayaan. Wanita misterius hentikan pernikahan di Grand Palace Hotel. Begitu judul salah satu postingan di X yang Maya kirimkan padaku. Aku tersenyum kecil. Publik mungkin tak tahu identitasku, tapi Bu Siti dan Andi pasti panik. Aku memutuskan untuk memanfaatkan momen ini. Aku meminta tim pemasaran hotel untuk mengumumkan secara resmi bahwa aku, Rina Putri, adalah pemilik baru Grand Palace Hotel. Kita akan adakan konferensi pers minggu depan, kataku pada Pak Budi. Saya ingin dunia tahu siapa saya. Di sela-sela kesibukanku, aku tak lupa pada Nadia. Setiap malam, aku menghabiskan waktu bersamanya, menceritakan dongeng atau sekadar memandangnya tertidur. Kamu adalah kekuatanku, nak, bisikku. Tapi di balik kelembutan itu, rencana balas dendam mulai terbentuk di pikiranku. Aku ingin Bu Siti dan Andi merasakan apa yang kurasakan, kehancuran, rasa malu, dan kehilangan. Aku tahu Bu Siti bergantung pada status sosialnya, dan Andi pada karirnya. Aku akan memastikan keduanya runtuh. Aku mulai dengan langkah kecil. Aku menghubungi beberapa klien besar yang pernah bekerja dengan perusahaan Andi, secara halus menyebutkan ketidakstabilan dalam manajemen proyek mereka. Aku juga meminta Pak Darmawan untuk menelusuri apakah Bu Siti menggunakan dana yang tidak sah untuk membiayai acara pernikahan itu. Jika ada kecurangan, saya ingin mereka diadili, kataku. Di sisi lain, aku memperkuat posisi hotelku, membuatnya lebih kompetitif dengan promosi baru dan renovasi kecil untuk menarik tamu kelas atas, tamu yang biasanya menjadi lingkaran Bu Siti. Malam itu, saat aku duduk di taman villa,
memandang bintang. Aku merasa seperti burung phoenix yang bangkit dari abu. Pengkhianatan Andi dan Bu Siti telah menghancurkan hatiku, tapi juga membangunkan kekuatanku. Aku tak lagi menyembunyikan siapa aku. Aku adalah Rina, Ibu Nadia, pemilik Grand Palace Hotel, dan wanita yang akan membuat mereka menyesal telah meremehkanku. Rencana balas dendamku baru dimulai, dan aku tahu, langkah berikutnya akan lebih besar. Langkahku terasa lebih mantap kini, seperti seorang jenderal yang sedang menyusun strategi di medan perang. Setelah konfrontasi di Grand Palace Hotel dan pengambil alihan penuh atas warisanku, aku, Rina, bukan lagi wanita yang menyembunyikan diri di balik bayang-bayang kesederhanaan. Aku adalah Ibu Nadia, pewaris kerajaan ayahku, dan seorang pejuang yang siap membuat mereka yang mengkhianatiku, Andi dan Bu Siti, merasakan akibat dari perbuatan mereka. 2 minggu telah berlalu sejak malam dramatis itu, dan aku telah menanam benih-benih balas dendam yang kini mulai berbuah. Malam ini, aku duduk di ruang kerja vilaku, dengan Nadia tertidur di kamar sebelah, sementara rencanaku mulai mengguncang dunia mereka. Grand Palace Hotel kini menjadi pusat perhatian. Konferensi pers yang kuadakan minggu lalu sukses besar. Aku berdiri di depan para jurnalis, mengenakan gaun biru tua yang elegan, rambutku ditata rapi, dan wajahku penuh percaya diri. Saya Rina Putri, putri dari pendiri Grand Palace Hotel, dan saya bangga mengambil alih kepemimpinan hotel ini untuk melanjutkan visi ayah saya. Kataku, suaraku menggema di ruang konferensi. Sorotan kamera dan pertanyaan-pertanyaan jurnalis tak membuatku gentar. Aku tahu video konfrontasi di ballroom telah menyebar luas di media sosial, dan banyak yang penasaran dengan wanita misterius yang menghentikan pernikahan itu. Aku memilih untuk tidak membahas detail pribadi, hanya menyatakan bahwa hotel ini akan menjadi lebih megah di bawah kepemimpinanku. Publik terpikat, dan reservasi hotel melonjak, membuat Grand Palace menjadi topik hangat di kalangan elit kota. Tapi di balik kesuksesan itu, aku fokus pada misiku, menghancurkan Bu Siti dan Andi. Aku bekerja sama dengan Pak Darmawan, pengacaraku, untuk menggali lebih dalam tentang kecurangan mereka. Maya, temanku, menjadi mata dan telinga di lapangan. Dia mengirimi laporan tentang aktivitas Andi di kantor. Rin, proyek jembatan yang Andi pegang mulai bermasalah. Ada rumor klien besar menarik dana karena ketidakstabilan manajemen, katanya di telepon suatu sore. Aku tersenyum kecil. Bagus. Apalagi yang kamu dengar tentang Liana? Maya menjelaskan bahwa Liana, setelah pernikahan gagal itu, kembali ke keluarganya di luar kota, tapi ayahnya, pengusaha besar, marah besar pada Andi dan Bu Siti karena skandal itu merusak reputasi keluarga mereka. Aku juga mendapat laporan dari Pak Darmawan. Bu Rina, kami menemukan bukti bahwa Bu Siti menggunakan dana pinjaman dari rekening perusahaan Andi untuk membiayai acara pernikahan itu. Ini bisa diklasifikasikan sebagai penyalahgunaan wewenang, katanya dalam pertemuan di kantornya. Aku mengangguk, mencatat setiap detail. Apa lagi yang kita punya? Tanyaku. Dia menyerahkan dokumen lain. Transaksi mencurigakan antara Bu Siti dan beberapa vendor hotel yang ternyata fiktif. Ini menunjukkan kemungkinan pencucian uang. Jika kita serahkan ini ke pihak berwenang, Bu Siti bisa menghadapi masalah hukum serius. Jelasnya. Aku menatap dokumen itu, merasa puas. Lanjutkan, Pak. Saya ingin semua bukti dikumpulkan dengan rapi. Sementara itu, aku tak tinggal diam di dunia bisnis. Aku tahu Bu Siti bergantung pada status sosialnya sebagai sosialita untuk mempertahankan pengaruhnya. Dia sering mengadakan acara amal dan pesta mewah untuk menarik perhatian kalangan elit. Aku memutuskan untuk menyerang di titik lemahnya. Dengan bantuan tim pemasaran hotel, aku mengadakan serangkaian acara amal di Grand Palace Hotel, mengundang para sosialita yang biasanya berada di lingkaran Bu Siti. Acara pertama, sebuah gala penggalangan dana untuk anak-anak kurang mampu, sukses besar. Aku tampil sebagai pembicara utama, berbagi kisah tentang perjuangan ayahku membangun hotel dan visiku untuk menjadikan Grand Palace sebagai pusat kebaikan sosial. Para tamu terpukau, dan banyak yang mulai beralih mendukungku, meninggalkan Bu Siti yang kini dianggap bermasalah setelah skandal pernikahan itu.
Aku juga mendengar dari Maya bahwa Bu Siti mulai kehilangan undangan ke acara-acara elit. Dia coba adakan pesta minggu lalu, tapi cuma segelintir orang yang datang. Banyak yang bilang mereka nggak mau terlibat dengan drama keluarganya, kata Maya. Aku tersenyum, tapi tak puas. Ini baru permulaan. Aku ingin Bu Siti merasakan kehancuran yang sama seperti yang kurasakan saat tahu Andi mengkhianatiku di hari kelahiran Nadia. Untuk Andi, aku menyerang karirnya. Aku tahu dia bergantung pada proyek jembatan itu untuk naik jabatan. Dengan koneksi yang kumiliki dari ayahku, aku menghubungi beberapa klien besar perusahaan Andi secara halus, menyiratkan bahwa manajemen proyek mereka bermasalah. Aku tak perlu berbohong. Skandal pernikahan itu sudah cukup untuk membuat klien ragu pada profesionalisme Andi. Dalam beberapa hari, Maya melaporkan bahwa perusahaan Andi kehilangan 2 klien besar, dan Andi mulai dipertanyakan oleh atasannya. Dia kelihatan stres. Rin, sering marah-marah di kantor, kata Maya. Aku mengangguk, merasa kepuasan kecil tapi dingin di hatiku. Suatu malam, saat aku sedang menyusui Nadia di kamarnya, ponselku berbunyi. Nomor tak dikenal. Aku mengangkat, dan suara Bu Siti terdengar di ujung sana, penuh amarah. Rina, apa yang kamu lakukan? Kamu menghancurkan hidup kami. Reputasiku, karir Andi, semuanya karena kamu. Aku menarik napas dalam, menjaga suaraku tetap tenang. Bu Siti, Anda dan Andi yang memulai ini. Anda pikir saya akan diam setelah apa yang kalian lakukan di hari kelahiran anak saya? Dia berteriak. Kamu nggak akan menang, Rina. Aku akan balas. Aku tertawa kecil. Coba saja, Bu. Tapi ingat, saya punya lebih banyak sumber daya sekarang. Aku menutup telepon. Tanganku gemetar tapi hatiku mantap. Keesokan harinya, aku mendapat kabar dari Pak Darmawan bahwa polisi mulai menyelidiki transaksi Bu Siti setelah laporan anonim yang kami kirim. Mereka menemukan ketidaksesuaian dalam laporan keuangan perusahaan Andi. Bu Siti kemungkinan akan dipanggil untuk dimintai keterangan, katanya. Aku mengangguk, merasa langkahku semakin dekat ke tujuan. Andi juga mulai merasakan tekanan. Maya melaporkan bahwa dia diskors dari proyek jembatan karena konflik kepentingan dengan klien. Malam itu, aku duduk di taman villa, memandang bintang-bintang sambil memegang secangkir teh. Nadia tertidur di dalam, dan Tante Mira menjaganya. Aku memikirkan perjalanan ini, dari seorang istri yang patah hati, dikhianati di hari kelahiran anaknya, hingga wanita yang kini mengguncang dunia pengkhianatnya. Aku tahu aku belum selesai. Bu Siti dan Andi masih punya sisa-sisa pengaruh, dan aku ingin memastikan mereka tak bisa bangkit lagi. Tapi untuk saat ini, aku menikmati kemenangan kecil ini. Bisnis Andi goyah, reputasi Bu Siti hancur, dan aku berdiri tegak sebagai pemilik Grand Palace Hotel. Aku mengelus liontin kecil di leherku, hadiah dari ayahku sebelum dia meninggal. Kamu lebih kuat dari yang kamu tahu, Rina, katanya dulu. Aku tersenyum, merasa kehadirannya di sampingku. Ayah, aku sedang membuktikannya, bisikku. Aku tahu langkah berikutnya akan lebih besar, mungkin melibatkan pengadilan, mungkin lebih banyak skandal yang akan kugali. Tapi aku siap. Untuk Nadia, untuk diriku sendiri, aku akan memastikan Bu Siti dan Andi jatuh ke titik terendah, seperti yang mereka coba lakukan padaku. Langit malam di atas villa kecilku di pinggiran kota tampak lebih cerah dari biasanya, seolah bintang-bintang ikut merayakan kemenanganku. Aku, Rina, duduk di beranda dengan secangkir teh chamomile, mendengarkan suara jangkrik dan desau angin yang membelai pepohonan. Nadia, putriku, tertidur damai di kamarnya, dijaga oleh Tante Mira, pengasuh setiaku. 2 bulan telah berlalu sejak konfrontasi dramatis di Grand Palace Hotel, dan dalam waktu singkat itu, aku telah mengubah hidupku dari puing-puing pengkhianatan menjadi fondasi baru yang kokoh. Bu Siti dan Andi, mereka yang menghancurkan hatiku, kini merasakan getirnya kehancuran yang mereka ciptakan sendiri. Aku telah merangkak dari jurang keputusasaan, dan malam ini, aku berdiri di puncak kemenangan. Grand Palace Hotel kini menjadi simbol kebangkitanku. Setelah konferensi pers yang mengguncang kota,
Hotel itu tak hanya menjadi pusat perhatian para tamu elit, tapi juga ikon kekuatan dan ketangguhan. Aku bekerja tanpa lelah bersama tim manajemen, memperkenalkan inovasi baru, kamar-kamar tematik yang mengusung budaya lokal, restoran dengan menu organik, dan program amal yang menarik hati kalangan sosialita. Reservasi melonjak, dan media menyebutku pengusaha muda visioner. Aku tersenyum setiap kali membaca artikel itu, tapi di balik semua pujian, aku tahu perjuangan sebenarnya adalah di luar sorotan lampu, memastikan Bu Siti dan Andi jatuh ke titik terendah. Bersama Pak Darmawan, pengacaraku, aku telah mengumpulkan cukup bukti untuk menyeret Bu Siti ke pengadilan. Investigasi atas transaksi keuangannya mengungkap lebih dari sekadar penyalahgunaan dana perusahaan Andi. Ternyata, Bu Siti telah terlibat dalam skema pencucian uang melalui vendor-vendor fiktif yang bekerja dengan beberapa klien hotel. Bu Rina, ini kasus besar, kata Pak Darmawan dalam pertemuan terakhir kami. Polisi sudah menyita beberapa dokumen dari rumah Bu Siti. Dia kemungkinan akan menghadapi dakwaan penipuan dan penggelapan. Aku mengangguk, merasa kepuasan yang dingin. Pastikan dia tidak lolos. Pak, saya ingin keadilan untuk apa yang dia lakukan pada keluarga saya. Bu Siti, yang dulu dikenal sebagai Ratu Sosialita, kini menjadi bahan cemoohan di lingkarannya sendiri. Aku mendengar dari Maya bahwa dia tak lagi diundang ke acara-acara elit, dan rumah mewahnya di kawasan elit mulai sepi pengunjung. Dia coba adakan pesta ulang tahun minggu lalu, tapi cuma pelayan dan beberapa kerabat jauh yang datang, kata Maya sambil tertawa kecil di telepon. Aku tak ikut tertawa. Rasa sakit yang dia torehkan di hatiku terlalu dalam untuk itu. Tapi aku puas melihat dunianya runtuh. Media sosial dipenuhi cuitan tentang skandal pernikahan gagal dan sosialita yang jatuh. Dan meski aku tak pernah mengomentari postingan itu, aku tahu setiap kata menusuk Bu Siti seperti pisau. Andi, di sisi lain, menghadapi kehancuran karirnya. Proyek jembatan yang menjadi kebanggaannya gagal total setelah 2 klien besar menarik dana mereka. Maya melaporkan bahwa Andi diskors dari perusahaan, dan rumor tentang konflik kepentingan, serta kehidupan pribadi yang bermasalah, membuatnya sulit mendapat pekerjaan baru. Aku tak langsung menghubungi klien-klien itu, tapi koneksiku di dunia bisnis, warisan ayahku, memudahkan penyebaran informasi yang membuat mereka ragu pada Andi. Suatu hari, aku mendapat pesan darinya, singkat dan penuh keputusasaan. Rina, kita perlu bicara. Aku tahu aku salah. Tolong beri aku kesempatan. Aku membaca pesan itu, lalu menghapusnya tanpa balas. Kesempatan? Dia kehilangan itu saat memilih berdiri di panggung dengan Liana di hari kelahiran Nadia. Aku juga mengetahui lebih banyak tentang Liana dari Maya. Ternyata, dia benar-benar tidak tahu bahwa Andi masih menikah denganku. Dia kira Andi sudah bercerai. Bu Siti yang mengatur semuanya, meyakinkan keluarga Liana bahwa pernikahan itu akan menguntungkan bisnis mereka. Jelas Maya. Aku merasa sedikit iba pada Liana, tapi itu tak mengubah fakta bahwa dia terlibat dalam pengkhianatan ini, meski tanpa sengaja. Keluarga Liana, yang malu atas skandal itu, memutuskan hubungan bisnis dengan perusahaan Andi, mempercepat kehancuran karirnya. Di tengah semua ini, aku fokus pada Nadia dan hidup baruku. Villa kecil kami menjadi tempat perlindungan, penuh dengan tawa Nadia yang mulai belajar mengoceh. Setiap pagi, aku membawanya ke taman, membiarkannya merasakan angin sepau-sepau sambil aku menceritakan dongeng tentang keberanian dan cinta. Kamu akan tumbuh kuat, nak, seperti Mama, kataku sambil mencium keningnya. Tante Mira, pengasuhku, menjadi seperti keluarga, selalu siap membantu saat aku sibuk dengan urusan hotel. Aku juga mulai membangun lingkaran pertemanan baru, termasuk beberapa pengusaha wanita yang mengagumi perjuanganku. Kamu inspirasi, Rina, kata salah satu dari mereka di acara amal terakhir. Aku tersenyum, tapi di dalam hati, aku tahu inspirasi itu lahir dari luka yang dalam. Suatu sore, saat aku sedang meninjau laporan keuangan hotel, Pak Darmawan menelepon dengan kabar besar. Bu Rina, Bu Siti resmi didakwa atas penggelapan dan penipuan. Sidang pertama akan digelar bulan depan.
Kami juga menemukan bukti bahwa dia memalsukan dokumen untuk mendapatkan pinjaman besar, menggunakan nama Andi tanpa sepengetahuannya. Aku menarik napas dalam, merasakan kepuasan yang lebih besar dari sebelumnya. Bagus, Pak. Pastikan dia menghadapi hukuman maksimal. Bagaimana dengan Andi? Tanyaku. Pak Darmawan menjelaskan bahwa Andi kemungkinan tidak akan didakwa, tapi karirnya sudah hancur, dan dia kini tinggal di apartemen kecil setelah diusir dari rumah Bu Siti oleh kreditur yang menagih utang. Malam itu, aku mengadakan acara kecil di villa untuk merayakan ulang bulan Nadia yang kedua. Aku mengundang Maya dan beberapa teman baru dari lingkaran bisnis. Kami tertawa, makan kue coklat buatanku, dan menyanyikan lagu untuk Nadia, yang tersenyum lebar dari kereta dorongnya. Di tengah kebahagiaan itu, aku mendapat telepon dari nomor tak dikenal. Itu Andi. Rina, aku tahu kamu benci aku, tapi tolong dengar. Aku nggak punya apa-apa lagi. Ibu dalam masalah besar, dan aku cuma ingin minta maaf. Suaranya patah, tapi aku tak merasakan iba. Andi, maafmu tidak bisa mengembalikan apa yang kamu hancurkan. Jaga hidupmu sendiri sekarang, kataku dingin sebelum menutup telepon. Aku kembali ke pesta, memeluk Nadia, dan merasa beban di dadaku mulai terangkat. Bu Siti kehilangan status sosialnya, rumahnya, dan kebebasannya. Andi kehilangan karir dan harga dirinya. Aku, di sisi lain, telah membangun kembali hidupku. Grand Palace Hotel kini lebih sukses dari sebelumnya, dan aku menjadi panutan bagi banyak wanita yang mendengar kisahku. Aku tahu perjalanan ini belum selesai. Sidang Bu Siti akan menjadi babak baru, tapi malam ini, aku merasa telah mencapai puncak kemenangan. Aku memandang Nadia, yang menggenggam jari kecilku, dan berjanji dalam hati, kamu akan hidup dalam cinta dan keamanan. Nak, Mama sudah memastikan itu. Langit di atas villa kecilku di pinggiran kota tampak seperti kanvas penuh bintang, berkilau dengan janji masa depan yang lebih cerah. Aku, Rina, duduk di beranda dengan secangkir teh melati, mendengarkan suara lembut angin malam yang membelai dedaunan. Nadia, putriku yang kini berusia 3 bulan, tertidur damai di kamarnya, dijaga oleh Tante Mira. Rumah ini, yang dulu hanya tempat singgah sementara, kini menjadi rumah sejati, tempat aku menemukan kedamaian setelah badai pengkhianatan yang nyaris menghancurkan hidupku. Andi dan Bu Siti, mereka yang pernah merobek hatiku, kini hanya bayang-bayang masa lalu, sementara aku melangkah maju dengan kekuatan dan keberanian yang baru. 3 bulan telah berlalu sejak konfrontasi di Grand Palace Hotel, dan dalam waktu itu, hidupku telah berubah drastis. Aku bukan lagi wanita yang menyembunyikan identitasnya demi cinta. Aku adalah Rina Putri, ibu Nadia, pemilik Grand Palace Hotel, dan seorang wanita yang telah bangkit dari puing-puing pengkhianatan untuk membangun kerajaan baru. Hotelku kini menjadi salah satu destinasi paling bergengsi di kota, dengan tamu-tamu dari kalangan elit hingga wisatawan internasional memenuhi reservasi. Aku memperkenalkan program baru, beasiswa untuk anak-anak kurang mampu, yang didanai dari keuntungan hotel, sebagai penghormatan pada visi ayahku untuk menjadikan bisnis sebagai alat kebaikan. Setiap kali aku melihat anak-anak itu tersenyum di acara amal, aku merasa ayahku tersenyum dari atas sana. Bu Siti, yang dulu menganggapku tak layak untuk putranya, kini menghadapi hukuman atas perbuatannya. Sidang pertamanya digelar minggu lalu, dan Pak Darmawan, pengacaraku, melaporkan bahwa bukti-bukti penipuan dan penggelapan yang kami kumpulkan sangat kuat. Dia kemungkinan akan dipenjara selama beberapa tahun, Bu Rina. Dan aset-asetnya disita untuk membayar denda, katanya. Aku mengangguk, merasa lega tapi tidak benar-benar bahagia. Keadilan telah ditegakkan, tapi luka yang dia torehkan masih terasa, meski kini hanya seperti bekas luka yang memudar. Aku mendengar dari Maya bahwa Bu Siti kini tinggal di rumah kecil di pinggiran kota, ditinggalkan oleh teman-teman sosialitanya yang dulu memujanya. Dunianya yang penuh kilau telah runtuh, dan aku tahu itu adalah hukuman yang lebih berat baginya daripada penjara. Andi, suamiku yang mengkhianatiku di hari kelahiran Nadia, juga merasakan akibat dari pilihan buruknya. Setelah diskors dari perusahaan dan kehilangan proyek jembatannya,
Dia kesulitan menemukan pekerjaan baru. Maya memberitahuku bahwa Andi kini bekerja sebagai konsultan freelance dengan penghasilan pas-pasan, tinggal di apartemen kecil yang jauh dari kemewahan yang pernah diimpikannya. Beberapa kali dia mencoba menghubungiku, mengirim pesan penuh permintaan maaf dan permohonan untuk bertemu Nadia. Rina, aku tahu aku salah. Aku cuma ingin lihat anakku, tulisnya dalam pesan terakhir. Aku membaca pesan itu, tapi tak membalas. Bagi Nadia, aku adalah dunia, dan aku tak ingin bayang-bayang masa lalu mengganggu kebahagiaannya. Mungkin suatu hari aku akan mempertimbangkan untuk membiarkan Andi bertemu Nadia, tapi bukan sekarang, bukan saat luka itu masih terasa. Di tengah kesibukanku mengelola hotel dan merawat Nadia, aku mulai membuka hati untuk hal-hal baru. Suatu hari, di acara amal di Grand Palace Hotel, aku bertemu dengan Arga, seorang pengusaha sosial yang mendirikan yayasan untuk pendidikan anak-anak di daerah terpencil. Dia tinggi, dengan senyum hangat dan mata coklat yang penuh kejujuran, mirip Andi di masa lalu, tapi dengan aura yang berbeda, lebih tulus. Kami berbincang panjang tentang visi kami untuk membantu masyarakat, dan untuk pertama kalinya sejak pengkhianatan itu, aku merasa ada seseorang yang benar-benar mendengarkan. Kamu luar biasa, Rina. Bisa bangkit dari semua ini dan tetap berbuat baik, katanya saat kami duduk di lobi hotel setelah acara. Aku tersenyum, merasa pipiku memanas. Aku cuma ingin yang terbaik untuk anakku, jawabku. Arga mulai sering muncul dalam hidupku, tapi dengan cara yang lembut dan tak memaksa. Dia mengirimi bunga untuk Nadia, mengajakku diskusi tentang proyek amal, dan kadang menemani kami jalan-jalan di taman. Aku suka lihat kamu sama Nadia. Kalian seperti tim yang tak terpisahkan, katanya suatu sore saat kami duduk di bangku taman, menyaksikan Nadia mengoceh di kereta dorongnya. Aku tertawa, merasa ringan untuk pertama kalinya dalam waktu lama. Aku belum siap untuk membuka hati sepenuhnya. Luka dari Andi masih terlalu dalam, tapi kehadiran Arga seperti angin segar, memberiku harapan bahwa cinta sejati mungkin masih ada di suatu tempat. Malam ini, saat aku duduk di beranda, aku merenungi perjalanan panjangku. Aku teringat malam di rumah sakit, saat aku melahirkan Nadia sendirian sementara Andi dan Bu Siti merencanakan pengkhianatan di hotelku. Aku teringat rasa sakit, amarah, dan keputusasaan yang nyaris menenggelamkanku. Tapi aku juga teringat bagaimana aku bangkit, mengambil alih Grand Palace Hotel, mengungkap kecurangan Bu Siti, dan menghancurkan karir Andi. Aku telah membuktikan bahwa aku lebih kuat dari yang mereka kira, lebih kuat dari yang aku sendiri bayangkan. Aku masuk ke kamar Nadia, memandang wajahnya yang damai dalam tidur. Aku mengelus pipinya, berbisik, "Kamu adalah alasan Mama bertahan, Nak. Aku tahu hidupku tak akan pernah sempurna. Luka dari pengkhianatan itu akan selalu ada, seperti bekas luka yang kadang terasa nyeri di hari-hari hujan. Tapi aku telah belajar memaafkan, bukan untuk mereka, tapi untuk diriku sendiri. Memaafkan berarti melepaskan beban, memberi ruang untuk kebahagiaan baru. Aku memaafkan Andi dan Bu Siti, tapi aku tak akan pernah melupakan. Mereka kini hidup dengan konsekuensi pilihan mereka, sementara aku melangkah maju dengan Nadia dan mimpi-mimpiku. Aku kembali ke beranda, memandang langit malam. Ayahku pernah berkata, "Rina, keberanian bukan berarti tak pernah takut. Keberanian adalah melangkah meski hatimu gemetar." Aku telah melangkah, dan kini aku berdiri di tempat yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Grand Palace Hotel adalah bukti kekuatanku, Nadia adalah bukti cintaku, dan Arga, mungkin, adalah awal dari lembaran baru. Aku menyesap tehku, tersenyum pada bintang-bintang. "Terima kasih, Ayah," bisikku. "Aku sudah menemukan jalanku."